PDI Perjuangan terus memburu penyebar spanduk yang menyerang Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri. PDIP menyebut serangan berbentuk spanduk jelang Kongres adalah upaya yang sistematis dan terstruktur. Sejumlah spanduk dengan narasi Megawati ilegal belakangan muncul di beberapa daerah. Kendati spanduk ini sudah dicopot, namun PDI Perjuangan mendorong kepolisian untuk mengusut siapa aktor di balik pemasangan spanduk-spanduk tersebut. Kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu, karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis, ya, dan terstruktur. PDIP menduga aktor di balik pemasangan spanduk-spanduk itu adalah pihak yang merespons keputusan Megawati di partai, terutama yang terkait dengan langkah Megawati menindak kader yang dianggap tak sejalan lagi dengan konstitusi. Kami PDI Perjuangan sudah melaporkan kepada Polda Metro Jaya kaitannya dengan dugaan adanya gugatan terhadap DPP PDI Perjuangan. Kami melaporkan kepada orang yang ikut menggerakkan, tapi sampai saat ini laporan kami belum mendapatkan progres dari kepolisian. Kemunculan spanduk ilegal yang menyerang PDI Perjuangan seolah mengonfirmasi apa yang disampaikan Megawati Soekarno Putri bahwa jelang Kongres tahun depan akan ada pihak-pihak yang ingin mengaut-ngaut jalannya Kongres. Benarkah ada elit di internal atau di luar partai yang sedang mencoba meraih kekuasaan dengan cara yang tak prosedural? Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk membahasnya sudah bergabung juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro dan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, selamat sore Mas Seno. Sore Mas Reza, Mas Adi, selamat sore. Saya langsung ke Mas Seno soal munculnya spanduk dengan kalimat negatif yang menyinggung legalitas kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP. Apakah PDIP melihat ini adalah bagian gerakan dari pihak tertentu untuk mencoba mengaut-aut Kongres PDIP, Mas Seno? Ya, sulit untuk membayangkan bahwa itu tidak ada kaitannya ya Mas dengan nuansa gerakan yang ingin untuk mengacak-acak internal partai kami menjelang Kongres. Saya rasa kalau kita tarik agak jauh ke belakang kan itu bisa dirangkai. Bagaimana pemasangan spanduk di Bogor beberapa hari yang lalu itu pernah terjadi juga di jalan-jalan besar di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Di daerah-daerah yang sangat strategis, pemasangan spanduk itu dipasang, nuansanya sama, narasi-narasinya kurang lebih sama, dan merupakan suatu tindakan yang buat kami provokatif dan pengejut. Karena tentu saja pada saat ada yang memasang, pasti ada yang menyuruh memasang. Yang menyuruh memasang pasti di baliknya ada aktor intelektual. Nah, tapi kan tidak ada yang berani tampil secara jantan, tapi malah melakukan pemasangan spanduk anonim seperti itu. Lalu kalau dilihat suasana kebatinannya, di media sosial setahun terakhir kita melihat betapa banyaknya narasi-narasi yang ditujukan ke PDI Perjuangan dengan narasi yang begitu provokatif. Tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng, dan seterusnya. Di saat yang sama lalu terjadilah pemanggilan-pemanggilan hukum kepada berbagai elit partai yang terjadi di momentum yang sangat dekat dengan momentum politik penting. Buat kami susah untuk tidak merangkai kaitan puzzle ini satu sama lain. Jadi kalau kemudian kami mengatakan bahwa memang ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan konsistensi partai, lalu berupaya untuk mengaut-aut partai, mengajak-ngajak konsolidasi internal kami menjelang Kongres, ya itu tadi adalah upaya-upaya indikasi tersebut. Oleh karena itu hari ini kita mengambil langkah hukum, kita melaporkan pemasangan spanduk itu secara resmi kepada pihak aparat. Harapannya bisa segera direspon, meskipun hari ini belum ada tanggapan yang cukup progresif ya, di dalam pelaporan kami itu. Itu Mas. Baik. Lalu juga ada soal tanggapan yang menyebutkan ada jangan-jangan ini dari internal partai PDIP sendiri begitu. Ini bagaimana respon dari PDIP? Ya, buat saya rasanya dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai melalui sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader partai yang kami anggap tidak
setia terhadap konstitusi, tidak patuh terhadap ADART, harusnya per hari ini itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak lagi merupakan keluarga besar PDI Perjuangan. Mungkin kalau beberapa bulan yang lalu masih bisa mengaku punya KTA. Tapi kalau sekarang saya rasa ini adalah bagian dari eksponen-eksponen yang bereaksi atas keputusan partai tersebut. Kami bisa pastikan bahwa internal yang lain semuanya solid, semuanya hari ini berada pada satu barisan untuk melawan upaya memecah belahan partai. Apalagi dalam kaitannya dengan spanduk ini, hari ini saya menerima banyak sekali video WA dari akar rumput partai, dari ranting, dari anak ranting, yang membuat sebuah video pernyataan akan siap untuk melawan, menggempur siapapun yang punya keinginan untuk mengacak-ngacak kedaulatan partai. Jadi saya rasa pasti dilakukan oleh orang-orang eksternal yang hari ini sudah tidak lagi bukan merupakan keluarga PDI Perjuangan, tetapi ingin untuk ikut serta mengawut-awut partai. Itu hari ini kami sedang telusuri. Kondisi internal partai katanya sampai siaga 1 ini, Mas Seno. Ini siaga 1 maksudnya seperti apa? Ya, dengan nuansa politik yang terjadi saat ini, tentu semuanya berwaspada dan bersiap siaga. Apapun upaya untuk menyerang partai kan dilakukan dengan berbagai cara. Yang saya sebutkan tadi setidaknya ada 3 cara sejauh ini. Dengan cara narasi pecah belah, narasi adu domba, dan narasi-narasi yang berusaha mendegradasi partai. Lalu yang kedua adalah dengan panggilan-panggilan hukum, politisasi hukum. Dan yang ketiga adalah dengan pemasangan-pemasangan spanduk-spanduk provokatif. Nah, ini baru 3 gejala. Mendekati nanti upaya proses kongres, saya rasa bukan tidak mungkin serangan demi serangan itu akan kembali muncul. Nah, inilah yang membuat kami semuanya berstatus siap siaga. Siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan partai, seluruh kader partai sudah satu suara untuk melawan. Itu, Mas. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda sendiri melihatnya seperti apa ini, Mas Adi? Apakah memang PDIP, internal PDIP harus siaga 1 melihat ada gangguan-gangguan seperti ini sebelum Kongres PDIP? Ya, saya kira memang kalau kita mendengar kisah apa yang disampaikan oleh para elit dan kawan-kawan PDIP, memang sepertinya PDIP harus bersiap diri dari segala serangan-serangan yang muncul dari manapun. Karena dalam banyak hal politik kita itu kan sebenarnya lebih banyak ruang-ruang gelap yang kita tidak pernah bisa prediksi dari mana gangguan-gangguan instabilitas politik itu yang muncul. Karena sekalipun misalnya negara kita ini sudah terkonsolidasi demokrasinya, tapi upaya-upaya untuk membegal partai, mengganggu partai itu kan seringkali terjadi sepanjang 10 tahun belakangan ini. Dulu misalnya kita tidak pernah membayangkan partainya SBY, mantan Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba muncul dualisme yang mencoba untuk mengambil alih dari kepemimpinan yang sah yang saat itu adalah AHY sebagai ketua umum, sehingga Partai Demokrat cukup terganggu konsolidasi politiknya karena proses yang dilalui cukup panjang, terutama proses-proses hukum hingga ke Mahkamah Agung. Begitupun misalnya publik juga tak habis pikir karena tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ada ketua umum partai yang terkesan gitu ya, mundur di tengah jalan tanpa ada satu peristiwa politik yang cukup mencengangkan. Itu kan adalah peristiwa-peristiwa politik yang saya kira itu akan bisa menimpa partai manapun, termasuk apa yang terjadi pada PDIP. Kalau mempersoalkan legalitas Megawati Soekarno Putri plus kepengurusannya, tentu ini adalah fenomena yang terus terang muncul baru-baru ini saja. Karena pasca reformasi kok rasa-rasanya belum ada orang, pihak manapun yang mencoba untuk mendelegitimasi dan mententang ya apa yang sudah dicanangkan oleh PDIP dan struktur kepengurusannya. Inilah yang saya kira memang partai PDIP pemenang Pilpres dan Pileg 2 kali berturut-turut, bahkan untuk Pilegnya itu adalah sampai hat-trick, tapi upaya-upaya instabilitas yang juga muncul itu bukan isapan jempol belaka, karena spanduk yang saya kira bermunculan di mana-mana itu bukan lahir dalam ruang kosong, tapi memang sengaja untuk memberikan satu pesan politik bahwa Megawati dan kepengurusan saat ini adalah kepengurusan yang tidak sah, delegitimate, dan tidak pantas disebut sebagai kepengurusan partai. Jadi ini adalah pesan-pesan politik yang menurut saya menjadi penting untuk diperhatikan sehingga PDIP mengatakan siaga 1, ibarat kita itu akan menghadapi banjir, ini kan sebenarnya tinggal nunggu waktu. Akan ada badai besar yang sebenarnya akan menghampiri PDIP. Wajar kalau kemudian sebenarnya menjelang Kongres di bulan Maret tahun depan, seperti yang direncanakan oleh PDIP, maka segala hal harus diantisipasi sebisa mungkin.
Karena jangankan PDIP, jangankan partai yang lain, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi politik kita di masa yang akan datang, Mas. Ini kan menjadi bukti betapa PDIP ke depan, soliditas, konsistensi, dan militansinya tentu sedang diuji jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk memberikan gangguan-gangguan yang pastinya akan merongrong bagaimana soliditas dan kredibilitas partai ini berlanjut. Tapi satu hal, sehingga hal ini tidak berlarut-larut, maka upaya untuk melaporkan ini pada persoalan hukum, saya kira sudah tepat ya, sehingga masyarakat tahu, publik tahu sebenarnya siapa aktor utama, dalang utama yang mencoba untuk mengganggu partai politik yang lain ini. Menurut saya begitu Mas, yang paling penting, karena saya kira aparat penegak hukum punya instrumen segala-galanya untuk mengungkap siapa aktor dan dalang yang membuat spanduk yang menimbulkan kegaduhan ini. Tentu PDIP lah yang saya kira harus melakukan investigasi, kerja-kerja yang konkret, dan harus dikawal supaya proses laporan mereka itu bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Karena tentu kita tidak mau ke depan akan melihat partai-partai politik itu misalnya selalu diganggu, entah oleh siapapun. Hari ini boleh PDIP, tapi besok bisa terjadi kepada partai-partai yang lain. Sangat tergantung bagaimana situasi politik yang berkembang. Baik. Saya Tapi termasuk menurut yang Anda, sejak awal menentang. menurut Anda aktornya sama tidak Mas Adi dengan yang memberikan gangguan kepada PDIP dengan partai-partai sebelumnya? Ya, saya kira memang kalau mau jujur ya, sepertinya ini tentu tidak lepas dari manuver politik PDIP belakangan. Terutama dua hal ya. Pertama misalnya memecat sejumlah kadernya yang dinilai tidak disiplin, dinilai tidak lagi sesuai dengan fatsun politik PDIP, pasti menimbulkan kemarahan, pasti menimbulkan kekecewaan. Yang kedua tentu mungkin sikap PDIP yang terus menyalak di luar kekuasaan. Ini kan bisa dijadikan sebagai satu indikasi bagaimana sikap politik PDIP yang berada di luar kekuasaan tentu saja membuat partai ini sangat mudah untuk diganggu karena jaring pengaman kekuasaannya sudah tak sekuat seperti yang dahulu kala. Oleh karena itu bukan tidak mungkin ya PDIP itu di masa yang akan datang akan selalu muncul bagaimana serangan-serangan itu akan selalu hadir, dan pastinya partai sebesar PDIP sekalipun akan diuji bagaimana militansi dan kesulitannya. Makanya kita lihat apakah upaya-upaya proses hukum yang dilakukan ini akan mampu mengungkap siapa aktor yang sebenarnya membuat kegaduhan dan kemudian membuat PDIP marah secara terbuka. Saya kira di situ, Mas. Ya, jadi Mas Seno kira-kira siapa nih sosok yang coba-coba untuk mengobok-obok Kongres PDIP, Mas Seno? Jangan-jangan dari mantan kader yang baru dipecat ini, Mas Seno? Ya sangat mungkin, apalagi dengan situasi politik kan kita tidak berada di ruang hampa politik. Ya, Mas. Ada aksi, sangat mungkin ada reaksi. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita tidak mau nyebut nama dulu untuk sekarang. Karena saya rasa udah tidak perlu lagi lah sebut-sebut nama, orang sudah bisa menebak-tebak. Tapi ini kan suasana kebatinannya kan kita seperti mundur ke belakang di zaman dulu pemerintahnya otoriter, di mana kedaulatan partai internal itu diganggu-ganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian punya pengalaman dengan kekuasaan menggunakan cara-cara yang kotor, yang tidak jantan, yang pengecut untuk kemudian mengganggu konsolidasi internal partai. Buat kami ini harus dilawan, dan tentu saja tidak hanya kepada kami, tetapi kapanpun, siapapun, partai manapun, organisasi apapun bisa menghadapi situasi yang sama, dan itu tidak baik untuk demokrasi. Buat kami, Kongres besok ini adalah suatu momentum politik yang penting untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak takut menghadapi konsekuensi pada saat harus menyuarakan kebenaran. Itu Mas, kalau kami. Baik, terima kasih juru bicara PDIP. Mas Aryo Seno Bagaskoro dan juga analis politik Mas Adi Praitno sudah memberikan keterangan dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.